Selamat bertemu anak-anak kami sekalian. Kita bahas tentang limit di tak hingga. Jadi apa itu pengertian limit? Kamu sering menemukan bentuk seperti ini ya, misalnya ya. Limit fx x mendekati 2 sama dengan 10. Nah, apa maksudnya ini? Jadi 10 yang bernilai 10 itu bukan fx-nya ya. Yang bernilai 10 itu bukan fx-nya, tapi limitnya. Ya, jadi 10 itu adalah ya, limit. Ya. Limit dari siapa? Limit dari fx. Artinya fx nilainya itu dibatasi oleh 10, karena limit itu dapat diartikan sebagai batas. Ya. Berarti nilainya dibatasi 10. Bagaimana nilai fx dibatasi 10? Ya, misalnya fx itu mula-mula nilainya adalah 7. Kemudian naik menjadi 8, naik menjadi 9, naik lagi nilai fx itu menjadi 9,1, naik lagi menjadi 9,2, 9,3, terus naik menjadi 9,3, terus naik menjadi 9,4, naik lagi menjadi 9,5, begitu seterusnya, naik terus menjadi kita katakan ya 9,99, naik lagi menjadi 9,9999, naik lagi menjadi 9,9999, begitu seterusnya. Tapi dia tidak pernah mencapai 10 ya, tidak pernah mencapai 10. Hanya naik 9,999999 terus naik lagi 9,9999, tapi nilainya tidak mendekat, nggak pernah 10. Jadi kalau kita ambil garis bilangan ya, garis bilangan di sini misalnya itu 9, di sini 10, maka nilainya naik dia dari sini ya, naik terus kemari ya, dari sini naik terus kemari, semakin mendekati 10, tapi tidak pernah 10, apalagi melewati 10, maka terbatas dia di sini, terbatas nilainya di sini ya, tidak bisa, nilainya ini tidak bisa melewati 10, maka dibatasi oleh 10, maka dikatakan fx dibatasi 10 ya, dibatasi 10 ya, dikatakan fx, tadi saya katakan fx nilainya ya, nilainya dibatasi 10, maka dikatakan limit fx sama dengan 10. Artinya batas fx adalah 10. Kenapa ada muncul di sini x mendekati 2? Ya, seperti tadi, nilai x itu misalnya x itu nilainya saat x-nya nilainya misalkan adalah 0, mungkin fx-nya bernilai 9 begitu ya. Saat x-nya sama dengan naik menjadi 1, fx-nya mungkin bernilai 9,5. Saat x-nya misalnya nilainya 1,5, fx-nya misalnya naik menjadi 9,8 misalnya. Saat x sama dengan 1,9, fx-nya menjadi 9,9 misalnya ya. Ini hanya misal. Begitu terus. Ini kan x-nya naik ini terus. Tapi mendekati berapa ini? Lama-lama x-nya ini dari 0, 1, 1,5, 1,2, lama-lama mendekati 2. Maka dikatakan x mendekati 2. Saat x-nya ini mendekati 2, fx-nya juga naik terus 9, 9,5, 9,8, 9,9. Akhirnya lama-lama mendekati 10. Nah, jadi fx-nya semakin mendekati 10 ketika x-nya mendekati 2. Tapi karena fx ini tidak pernah melewati 10, ya, fx tidak pernah melewati 10, hanya semakin dekat kepada 10, maka dikatakan fx dibatasi oleh 10 nilainya ya, nilai fx dibatasi 10, maka dikatakan limit fx adalah atau sama dengan
adalah 10. Kapan limit fx dibatasi 10? Ketika x-nya mendekati 2. Nah, untuk lebih pahamnya perhatikan contoh berikut. Ya, di sini. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3. Ini ada suatu fungsi di mana fx-nya seperti ini, ya. Ini. Fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 3. Nah, ketika x-nya mendekati 3, berapakah nilai yang didekati oleh fx? Atau dengan kata lain, fx terbatas sampai berapa? Nah, itu dia. Maka dikatakan di sini limit fx ketika x mendekati 3 sama dengan 4. Artinya ketika x-nya semakin mendekati 3, nanti nilai fx-nya naik-naik ataupun turun-turun semakin mendekati 4. Tapi tidak pernah 4. Maka dikatakan fx dibatasi oleh 4. Sehingga dituliskan limit fx adalah atau sama dengan 4 ketika x-nya mendekati 3. Jadi tulisan ini sudah kamu pahami ya, maksudnya ya. Tulisan limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 4 artinya nilai fx semakin mendekati 4 tapi tidak pernah 4. Sehingga nilai fx itu semakin mendekati 4 terbatas oleh 4 karena dia tidak bisa melewati 4 ini tadi. Maka fx menjadi batas. Nah, ibaratnya begini dia. Ini ibarat saja. Ini ruangan kelas. Ini ruangan kelas ya. Ini ibaratkan di sini timur, di sini selatan, ini barat, sini utara. Kamu di dalam kelas, ini dinding ya, ini dinding, ini dinding, ini dinding, ini dinding. Mungkin di sini anggap ada pintu, di sini ada pintu ya. Di sini pintu. Kamu di dalam sini. Ketika kamu berjalan, kamu X. Ketika kamu berjalan kemari ke barat, maka posisi kamu adalah ini fx. Posisi kamu fx di sini, ya. Ketika si x berjalan semakin ke barat, fx semakin kemari. Semakin kamu berjalan lagi ke barat, kemari lagi, x-nya semakin ke barat, kamu semakin ke barat, maka fx-mu semakin kemari. Berjalan lagi kamu semakin ke barat, maka fx-mu semakin kemari. Tapi ketika kamu semakin berjalan ke barat, kamu akan terbatas. Kamu hanya sampai di sini. Ya, kamu hanya akan sampai menempel di dinding. Kamu nggak bisa di dinding. Nggak bisa kamu masuk ke dalam dinding, itu nggak bisa. Ini batas dinding. Kamu tidak bisa masuk ke dalam dinding, tapi kamu terbatas oleh dinding ya. Jadi semakin mendekati dinding. Artinya ketika si X berjalan mendekati barat, maka mengakibatkan posisinya si fx-nya semakin mendekati dinding ya, dinding. Nah, ini tadi dinding. Dinding. Maka posisinya semakin mendekati dinding. Ya, sini dinding. Ini tadi barat memang ya, tapi ini dinding. Ketika x berjalan semakin ke barat, maka posisinya atau fx-nya semakin mendekati dinding ya, dinding. Maka dikatakan batas kamu berjalan adalah dinding. Maka dikatakan limit fx adalah dinding. Ketika kapan? Ketika si x berjalan mendekati barat. Nah, ini ya maksudnya ya. Nah, itu sebagai ilustrasi saja. Nah, jadi kalau ini dapat kita ambil contoh lebih jelasnya. Ini tentang limit kiri dan limit kanan. Kamu mungkin harus tahu apa itu limit kiri. Limit kiri artinya mendekati dari kiri nanti. Limit kanan berarti mendekati dari kanan. Contohnya ini garis bilangan. Ketika di sini ada bilangan misalnya, nah ini 3 ya, mendekati 3. Di sini 3. Mendekati 3 itu ada dari kiri, ini dari kiri. Kalau kita mendekati 3-nya dari sini, ini namanya mendekati dari kanan. Maka dari sini nanti istilahnya muncul limit kiri, dari sini istilahnya muncul limit kanan. Contoh, ketika x-nya mula-mula di sini adalah 1, kemudian dia gerak, ini x ya, karena ini sumbu x, berarti si x ini. X mula-mula 1, bergerak dia ke kanan menjadi 2. Bergerak lagi ke kanan menjadi 2,1 misalnya. Bergerak lagi ke kanan menjadi 2,5. Nah, ya, 2,5. Terus ke kanan nih, semakin ke kanan. X bergerak dari sini, lama-lama kemari
dikatakan 2,8, 2,9, 2,99, 2,9999, 2,999999, seterusnya. Maka dikatakan di sini X mendekati 3 dari kiri. Penulisannya seperti itu ya. Saya perbesar di sini. X mendekati 3 dari kiri. Jadi seolah-olah tulisannya 3 pangkat negatif. Padahal bukan 3 pangkat negatif, tapi X mendekati 3 dari kiri. Kalau kita mendekatinya dari sini, misalnya mula-mula X-nya itu adalah kita katakan 5. Kemudian turun X-nya menjadi 4. Turun X-nya menjadi 4,5. Ya, 4,5. Turun X-nya menjadi maaf, ini bukan 4,5, ini 3,5 ya. Nah, X-nya turun menjadi 3,5. Di sini X-nya menjadi 3,1. Turun lagi menjadi 3,01. 3,0001, 3,0001, semakin mendekati 3 ya, semakin mendekati 3, maka itu dikatakan X mendekati 3 dari kanan. Bukan X mendekati 3 pangkat positif, tapi ini artinya X mendekati 3 dari kanan. Maka muncullah istilah limit kiri dan limit kanan. Jadi kalau dituliskan seperti ini, limit fx X mendekati A dari kiri sama dengan misalnya C. Ini tulisannya ya, ini namanya limit kiri. Tapi kalau dikatakan ya limit fx X mendekati A positif ini dari kanan sama dengan C, ini artinya limit kanan. Ini sekedar pembelajaran ulang ya. Kamu sudah paham ini sebenarnya seharusnya apa yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan. Jadi suatu fungsi dikatakan mempunyai limit sebesar C jika limit kirinya C, limit kanannya C. Kalau limit kirinya misalnya didapat ya, suatu fungsi fx dicari untuk x mendekati misalnya 2 tadi lah, dicari dari kiri ternyata dapat limitnya itu 4. Ketika dicari dari kanan fx untuk x mendekati 2 misalnya dapatnya adalah 6, maka berbeda hasilnya. Karena berbeda ya, maka dikatakan fx tadi tidak punya limit. Jadi fx punya limit kalau dia limit kiri dan limit kanannya sama-sama C. Misalnya di sini sama-sama 6 gitu ya, sama-sama 6. Limit kirinya dapat 6, limit kanannya dapat 6, barulah dikatakan limit fx untuk x mendekati A. Jadi nggak kiri kanan lagi, udah pasti kiri dan kanan sama-sama dapatnya 6. Begitu dia. Tapi kalau di sini tadi dapatnya misalnya 4, di sini dapatnya 6, maka dikatakan limit kiri dan limit kanan berbeda. Karena berbeda berarti dia tidak punya limit. Ya, ini pembahasan ulang. Kita lihat lebih rinci lagi di sini ya. Perhatikan contoh di sini. Fx sama dengan kita mendekati x-nya ini ya, mendekati kita katakan 3 tadi ya. Dari pembahasan sebelumnya ini limit ya, limit fx untuk x mendekati 3 katanya 4. Dari mana ini datangnya ya, mendekati 3. Nah, untuk mendekati 3 kita mulai dari kiri dulu, dari bilangan 2. Nanti naik 2, 2,1, 2,5, 2,9, 2,99, 2,999999. Nah, itu contohnya ya. Naik terus dia x-nya. Nanti naik ya, boleh saya tuliskan di sini 2,1. Di sini misalnya naik 2,5. Di sini naik 2,9. Nah, jadi 2, 2,1, 2,5, 2,9 kan semakin mendekati 3. Jadi x-nya semakin mendekati 3. Gitu ya. Naik lagi 2,99 misalnya. Kita naikkan lagi biar lebih dekat lagi semakin pada 3. 2,9999. Nah, ini kan semakin dekat kepada 3. Jadi saat 2 kita masukkan. Berapa fx-nya? Masukkan x sama dengan 2 karena x adalah 2, masukkan. F2 berarti sini 2 kuadrat 4 kurang 2 kali 2 jadi 4 kurang 4 0 kurang 3. Jadi per di sini 2 kurang 1 2 kurang 3 min 1 jadi min 3 per min 1. Berarti dapatnya 3. Berarti fx-nya sama dengan 3 ya. Kita tulis di sini 3. Gitu. Saat kita hitung 2,1 berarti 2,1 kuadrat dikurang 2 kali 2,1 kurang 3 per 2,1 kurang 3. Kita hitung ternyata dapatnya 3,1. Nah,
Kita masukkan 2,5. 2,5 kuadrat kurang 2 kali 2,5 kurang 3 per 2,5 kurang 3. Dihitung, ternyata dapatnya adalah 3,5. Ya, 3,5. Ketika kita masukkan 2,9 kemari, hitung fx-nya berapa? Dapat fx sama dengan 2,9 kuadrat kurang 2 kali 2,9 kurang 3 per 2,9 dikurang 3. Ternyata dapatnya 3,9. Nah, ini nanti kita hitung dapatnya ternyata 3,99. Ketika ini kita hitung ternyata dapatnya nanti 3,9999. Nah, jadi nilai 3 kalau kita lihat ketika x-nya naik terus semakin mendekati 3 terus begitu ya. Ketika x semakin mendekati 3 dari kiri. Nah, ini dia. Ternyata kita hitung ya. Lihat 3,1, 3,9, 3,9, ya naik dari 3, 3,1, 3,5, 3,9 naik lagi 3,99 naik lagi 3,9. Maka mungkin kamu bisa menebak. Maka di sini si fx semakin mendekati berapa ya? Kalau kita lihat, nampak dia 3, 3,1, 3,99, 3,99999. Kalau kita teruskan lagi 3,99999. Wah, ini lama-lama mendekati 4. Nah, berarti limit kirinya adalah 4. Maka dikatakan limit fx ketika x mendekati 3 dari kiri itu adalah 4. Jadi semakin mendekati 4 berarti nanti akan terbatas oleh 4. Maka dikatakan limit kirinya 4, pembatas kirinya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana limit kanannya. Kita lihat. Nah, di sini kita permudah, sudah saya buat. Langsung saja. Mendekati 3 dari kanan itu 4 ya. 4 turun 3,9, 3,5, 3,1, 3,01, 3,001. Seterusnya semakin mendekati 3 dari kanan. Ya. Maka dapat hasilnya ketika 4 fx-nya ternyata kita masukkan 4 kuadrat kurang 2 kali 4 kurang 3 per 4 kurang 3 dihitung dapatnya 5. Nah, kita ketika x-nya 3,9 masukkan 3,9 kuadrat kurang 2 kali 3,9 kurang 3 per 3,9 kurang 3 dihitung dapatnya 4,9. Ya, begitu seterusnya. Ternyata kita lihat 5, 4,9, 4,5, 4,1, 4,01, 4,001. Nah, dapat kita tebak bahwa dia semakin mendekati 4 ketika x-nya mendekati 3 dari kiri. Maka dikatakan limit fx ketika x mendekati 3 dari kanan adalah 4 karena dia semakin mendekati 4. Nah, tadi sudah ada kita dapatkan sebelumnya bahwa limit kirinya adalah limit fx x mendekati 3 dari kiri juga 4. Berarti limit kiri dan limit kanannya sama-sama 4. Nah, karena sama-sama 4 berarti kesimpulannya limit fx ketika x mendekati 3 adalah 4. Nah, itu ya. Nah, jadi saya harap kamu sudah paham maksud tulisan seperti ini, bahwa yang mendekati 4 adalah fx-nya. Nilai fx-nya semakin mendekati 4 ketika x-nya mendekati 3. Ya. Nah, itulah pembahasan kita tentang limit secara umum. Maka kita bahas kembali, masuk kita kepada limit di tak hingga. Apa itu yang dimaksud dengan limit di tak hingga? Ya. Jadi dalam matematika limit itu dapat diartikan sebagai batas nilai yang didekati. Seperti tadi di sini ya. Di sini 4. Jadi batas 4 itu adalah batas nilai yang didekati oleh fx. Karena tadi fx mendekati 4. Sehingga dia terbatas, nggak sampai 4. Seperti orang berjalan ke dinding, dia nggak bisa melewati dinding. Jangankan melewati dinding, dia hanya sampai kepada pinggir dinding, tidak bisa sampai di dalam dinding. Nah, jadi dinding itu pembatasnya. Jadi dia mendekati dinding. Jadi kalau di sini dia tidak sampai 4. Tapi semakin dekat kepada 4 maka dibatasi oleh nilai 4. Jadi limit itu diartikan nilai yang membatasi fx. Gitu ya. Sehingga dapat dikatakan batas nilai yang didekati. Ya, batas nilai yang didekati.
Sedangkan yang dimaksud dengan tak hingga di sini adalah bilangan yang sangat besar sekali. Ya, tak hingga. Jadi kalau kamu sebutkan misalnya 1 triliun, itu belum tak hingga. 1000 triliun Pak, misalnya kamu katakan, itu belum tak hingga. Triliun-triliun Pak, itu belum tak hingga. Kenapa? Karena masih bisa kamu sebutkan. Jadi bilangan tak hingga itu adalah bilangan yang tidak lagi kita dapat sebutkan seberapa besarnya. Kenapa? Karena sangat besar sekali sehingga kita tidak dapat menyebutkan seberapa besar lagi. Itulah dikatakan bilangan yang sangat besar sekali, tak hingga. Nah, ya disebut tak hingga. Nah, untuk bilangan yang sangat besar ini dilambangkan dengan ini dia. Ya. Tak hingga, ini lambang untuk tak hingga. Nah, jadi yang dimaksud dengan limit di tak hingga adalah nilai limit fungsi f(x), misalnya tadi kalau pakai f(x) ya, ataupun nilai yang didekati oleh fungsi f(x) ketika variabelnya atau ketika x-nya semakin besar. Kalau tadi di sini kita beri contoh x-nya ini hanya mendekati 3. Bagaimana kalau x-nya itu mendekati bilangan yang sangat besar? Misalnya x-nya mula-mula 1, 2, naik lagi 3, naik lagi 1000, naik lagi 1 juta, naik lagi 1 triliun, naik lagi bertriliun-triliun. Terus begitu dia. Sampai tidak lagi kita dapat menyebutkan, itu dikatakan x-nya mendekati bilangan yang sangat besar sekali, atau dikatakan x mendekati tak hingga. Ya, nah ini dikatakan. Jadi ketika variabel fungsinya berubah semakin besar mendekati tak hingga. Jadi yang mendekati tak hingga itu x-nya. Jadi yang dikatakan limit di tak hingga adalah limit ketika x-nya atau variabelnya semakin besar mendekati tak hingga. Itu ya. Itu masuk limit di tak hingga. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Kita ambil suatu fungsi f(x) sama dengan 3/2x tambah 1. Nih, f(x) sama dengan 3/2x tambah 1. Ketika kita masukkan x-nya ini nilainya 1, x-nya 1 ya, saat x sama dengan 1, maka f(x)-nya nilainya menjadi 3/2 kali 1 karena tadi x-nya 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, berarti 3/3. Berarti saat x sama dengan 1, f(x)-nya sama dengan ini dia. 3/2x tambah 1, 3/2 kali 1 tambah 1 alias 3/3, dapatlah f(x) sama dengan 1. Jadi ketika x sama dengan 1, f(x)-nya bernilai ya. Saat x-nya bernilai 1, ternyata f(x)-nya juga bernilai 1 ini dapatnya. 3/3 alias 1. Ya, jadi saat x sama dengan 1, nilai f(x) adalah 1. Begitu kita lanjutkan, ketika x-nya 2 ya, maka nanti f(x) sama dengan 3/2 kali 2 tambah 1 ya, 3/2 kali 2 tambah 1 alias 3/5 ya, 3/5. Jadi begitu seterusnya ya. 2. Jadi kita hitung di sini. Saat x-nya itu 1, maka dapat f(x)-nya tadi 1. Ketika x-nya naik 2, kita hitung dia dapatnya 3/5 alias 0,6. Naik lagi ketika x-nya 3. Nah, ternyata f(x)-nya naik menjadi, hitung dia. Nah ini f(x)-nya sama dengan 3/2 kali 3 tambah 1. Jadi 3/6 tambah 1 alias 3/7. Dapatlah sekitar 0,4. Begitu terus kita naikkan lagi. X-nya naik ya, x-nya naik. Misalkan kita naikkan menjadi 10. Ternyata dapat f(x)-nya itu dihitung-hitung menjadi 3/21 ya, karena 2 kali 10 20 tambah 1 21. Jadi 3/21. Nah, nilainya sekitar 0,14. Kita naikkan lagi x-nya menjadi berapa? 100. Nah, kita hitung 3/201. Nah, mendekati 0,014. 0,014. Naikkan lagi x-nya. Kita buat menjadi 10.000 misalnya.
ya, 10.000. Kita hitung menjadi 3 per 20.000 1. Nah, dapat hasilnya sekitar 0, ya 0 0 0 14. Nah, begitu dia. Naikkan lagi menjadi berapa? Kita katakan 1 juta gitu ya, 1 juta. Maka nanti kita hitung-hitung dapat fx-nya menjadi 0,0000014. Nah, jadi kalau kita ternyata kalau x-nya kita perbesar terus semakin perbesar, kita katakan x semakin besar mendekati tak hingga. Ternyata x-nya kalau kita lihat ini dari 1, 0,6, 0,4, 0,014, 0,014. Maka dapat kita katakan nanti di sini fx-nya semakin kecil. Semakin kecil mendekati 0, tapi tidak pernah 0 ya. Semakin mendekati 0 tidak 0. Maka dia terbatas oleh 0. Maka nanti di sini dikatakan limit fx ketika x mendekati tak hingga hasilnya adalah 0. Jadi fx-nya semakin kecil ini, kecil terus mendekati 0. Konsepnya bagaimana ini Pak? Kok ada bilangan 3 dibagi dengan sesuatu yang besar? Jadi di sini kalau kita masukkan dia 2 kali tak hingga. Bilangan tak hingga kita kali 2 hasilnya tentunya tak hingga. Tak hingga ditambah 1 tak hingga. Jadi 3 dibagi tak hingga itu berapa Pak? 3 dibagi tak hingga itu sangat kecil sekali. Bagaimana memahami konsepnya? Nah, perhatikan. Untuk memahami konsepnya begini ya, misalkan ini adalah kerupuk. Nah, kamu bayangkan ini kerupuk segini besarnya, anggap saja kerupuk jange. Kalau ada satu kerupuk jange ya, ini satu kerupuk jange sebesar ini, kamu bagi dengan 4. Kerupuk jange itu 1 tadi, 1 kamu bagi 4, bayangkan. Maka ini bagi 4 segini ya, dapat kecil-kecil segini. Separuh ini dia kamu dapat seperempatnya ini. Tiap orang dapat seperempat. Nah, bayangkan kalau kerupuk jange ini 1, kamu bagi dengan 100. Dengan 100 orang. Wah, kecil-kecil sekali. Ya, kemarin bagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kecil. Mungkin dapatnya sekitar segini. Satu orang dapatnya segini. Kalau dibagi 100. Nah, bayangkan kalau satu kerupuk jange ini saya bagi dengan 1 juta. Kita bagi 1 juta kecil. Wah, kamu mungkin hanya dapat sebagian setitik saja gini, setitik saja. Setitik. Nah, ya, satu kerupuk jange dibagi 1 juta orang dapat titik. Jadi hasilnya berapa? Kecil sekali. Nah, bayangkan kalau satu kerupuk jange ini kita bagi dengan penduduk 1 dunia. Satu kerupuk jange kita bagi dengan penduduk 1 dunia. Kira-kira 7 miliar penduduk. Nah, itu dia. 7 miliar penduduk. Satu kerupuk jange. Bayangkan satu kerupuk jange bagikan dengan penduduk 1 dunia atau 7 miliar, sekitar 7 miliar manusia masing-masing mencicipi kerupuk ini. Ya, bisa dibayangkan. Mungkin si Adi misalnya ya, si Adi saya bagikan gini, belum lagi dia mesti mendapatkan masih, nah jilat aja saya bilang. Lidahnya dijulurkan, jilatkan. Dapat 1 jilatan. Masuk orang kedua si Budi, jilatkan. Masuk orang ketiga si Cici, jilatkan, kasihkan jadi jilat gitu, bayangkan aja. Ini sekedar guyonan ya. Jadi setiap orang menjilat lama kerupuk jange ini dijilat oleh orang penduduk 1 dunia, habis ini kerupuk jange. Berarti 1 per 1 dunia ini dapatnya orang itu hanya satu jilatan gitu ya. Ini guyonannya ini ya, 1 jilatan. Jadi kalau ditanya misalnya si Adi tadi, Adi ketika dibagi kerupuk tadi kamu dapat enggak? Enggak Pak, cuma nempel di lidah aja Pak, dijilat aja gitu ya. Nah, jadi akhirnya 1 dibagi 1 dunia ini dianggap nggak dapat alias 0 ya, karena merasa cuma menjilat saja dia merasa nggak mendapat, maka dikatakannya 0. Ini masih 7 miliar manusia membaginya, itu belum tak berhingga loh, belum tak berhingga, karena masih bisa disebutkan. Apalagi kalau 1 dibagi dengan tak berhingga, maka hasilnya sangat kecil sekali,
mendekati 0. Itu bisa dipahami ya. Jadi kalau bilangan, ada suatu bilangan X dibagi dengan bilangan yang sangat besar, itu hasilnya mendekati 0. Maka terbatasnya 0, sehingga dikatakan limit dari X per tak hingga adalah 0. Jadi bukan X per tak hingga itu 0. X per tak hingga itu nilainya mendekati 0. Tapi pembatasnya 0, jadi limitnya 0. Yang 0 itu limitnya. Kalau X per tak hingganya itu tidak pernah 0. Asalkan X-nya ini tidak 0 gitu ya. Karena 0 dibagi 0 tidak diketahui. 0 per 0 itu tidak diketahui berapa hasilnya. Ya. Nah, itu dulu untuk penjelasan tentang pembagian dengan tak berhingga. Jadi suatu bilangan dibagi dengan tak berhingga itu hasilnya sangat kecil sekali, dianggap 0. Maka dikatakan limitnya adalah 0. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang mencari nilai limit suatu fungsi di tak hingga. Jadi kalau ada suatu fungsi fx dicari limitnya, maka kita tidak harus lagi menggunakan cara intuitif. Ya, intuitif menggunakan tabel seperti tadi ini ya. Seperti ini intuitif, kita cari 1 berapa, 2 berapa, lama-lama. Ini dengan menggunakan tabel ini sebenarnya itu menggunakan cara yang intuitif ya, secara intuitif. Jadi untuk selanjutnya kita tidak lagi menggunakan cara intuitif, karena secara aljabar ada 3 macam cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi di tak hingga. Pertama, substitusi langsung. Yang kedua, faktorisasi, yaitu membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Dan yang ketiga, mengali dengan faktor sekawan. Ya, mengali dengan faktor sekawan. Jadi kita bicarakan sekarang yang pertama, substitusi langsung. Ya, contoh di sini, contoh. Ya, contoh di sini tentukanlah A limit fx ya, limit fx untuk x mendekati tak hingga jika fx-nya adalah 3x tambah 5. Jadi itu maksudnya begini dia. Ya, ini bagian A. Limit fx untuk x mendekati tak hingga ketika x-nya adalah 3x tambah 5, berarti sama dengan limit dari 3x tambah 5 ketika x mendekati tak hingga. Jadi kalau dengan menggunakan cara substitusi langsung, masukkan saja nilainya menjadi masukkan. Jadi jangan tuliskan lagi limit, karena sudah kita masukkan menjadi 3. Ini bolehlah tuliskan limit x mendekati tak hingga dari 3 kali tak hingga tambah 5. Jadi hasilnya adalah limit dari 3 kali tak hingga adalah tak hingga, bilangan yang sangat besar, dikali 3, semakin besar, ditambah 5 gitu ya. Maka tak hingga tambah 5 tentunya hasil tak hingga, berarti limitnya nanti tak hingga lah hasilnya. Gitu. Sekarang kita lihat yang bagian B-nya. Itu namanya cara substitusi langsung. Ini bagaimana substitusi langsung? Ya, bagian B. Kita lihat limit fx x mendekati tak hingga ketika fx-nya adalah 2x kuadrat kurang 6x kurang 9. Jadi hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat kurang 6x kurang 9. Jadi kita substitusi langsung. Substitusi masukkan langsung tak hingga ini kemari kepada x, maka dapatlah ya itu menjadi 2 dikali tak hingga kuadrat kurang 6 dikali tak hingga dikurang 9 sama dengan, kita hitung tak hingga kuadrat, udah tak hingga kali lagi sebanyak tak hingga, tentunya hasilnya tak hingga kali 2 kan itu tak hingga dikurang 6 kali tak hingga.
Tak hingga di sini dengan tak hingga di sini mana lebih besar? Tentunya di sini. Ini bukan hanya 6 kali, di sini hanya 6 kali tak hingganya. Di sini tak hingganya sebanyak tak hingga. Tentu besar di sini, maka kalau dikurangi 6 hasilnya masih tetap tak hingga. Apalagi dikurangi 9, maka hasilnya tetap tak hingga. Itu ya. Sekarang bagian C. Kita lihat bagian C. Limit X mendekati tak hingga dari Gx ketika Gx nya adalah min 5 per 4x kurang 6. Jadi kita tulis limit X mendekati tak hingga dari min 5 per 4x kurang 6. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga dari, masukkan min 5 per ini ya, substitusikan atau masukkan 4 kali tak hingga kurang 6. Jadi sama dengan min 5 per ini tak hingga dikurangi 6 masih tetap tak hingga. Bayangkan tadi kalau kerupuk jange ada 5 kerupuk jange kamu bagi tak hingga, hasilnya adalah 0. Jadi kalau min 5 per min 0, jadi nggak ada min 0. Min 0 dengan positif 0 itu sama saja. Berarti hasilnya adalah 0. Ya, karena bayangkan 5 kerupuk jange dibagi dengan orang yang banyaknya tak berhingga itu sangat kecil sekali hasilnya mendekati 0. Maka dikatakan limitnya adalah 0. Gitu ya. Nah, sama dengan yang bagian D, jika Hx-nya mendekati jika Hx-nya adalah 4/3x, maka limitnya berapa? Maka di sini kita katakan limit dari 4/3x x mendekati 0. Ini x mendekati 0 ya. X mendekati 0 bagaimana ini? Ini sama dengan 4/0 karena 3 kali 0 adalah 0. Jadi kalau 4 dibagi 0 berapa, Pak? Nah, ini sama dengan tak hingga. Jadi limitnya adalah tak hingga ya. Jadi limit 4/3s ketika x yang mendekati 0 adalah tak hingga. Ini konsepnya kamu pelajari suatu sebelumnya ya. Jadi suatu bilangan sebenarnya ini bukan 0 tapi bilangan kecil mendekati 0. Jadi kalau ada suatu bilangan dibagi dengan yang kecil sekali, hasilnya semakin besar. Ya. Sekarang cara yang kedua. Kalau dengan cara substitusi kadang-kadang nggak dapat dikerjakan ya, tidak dapat diselesaikan. Jadi perlu cara lain, yaitu namanya faktorisasi. Jika fungsi yang dicari limitnya tadi berbentuk rasional, misalnya seperti ini, fx-nya adalah gx per hx. Ya, fx-nya adalah gx per hx. Maka ketika kita substitusi langsung, maka nanti hasilnya di atas ini tak hingga, di bawah tak hingga. Kadang-kadang seperti itu dapat bentuknya, ya. Jadi fx per gx menjadi tak hingga per tak hingga. Tak hingga dibagi tak hingga itu bukan satu. Kenapa? Kita tidak tahu mana yang lebih besar, yang atas atau yang bawah. Dan seberapa besar perbandingannya tak hingga bawah dengan tak hingga atas, maka tidak dapat ditentukan hasilnya. Maka ada bentuk tak hingga per tak hingga seperti ini, dikatakan hasilnya adalah bentuk tak tentu. Ya, merupakan bentuk tak tentu. Kenapa? Nggak dapat ditentukan hasilnya, sehingga tidak ditemukanlah limitnya. Karena itu harus kita faktorisasi dulu dengan pangkat tertinggi. Biasanya begitu. Contoh di sini ya. Kita ambil contoh bagian A. Tentukanlah limit fx per gx jika gx-nya adalah 3x kuadrat dan hx-nya adalah x kuadrat tambah 6. Ya, dapat kita tuliskan di sini. Berarti dia bagian A ini adalah ya, limit x mendekati tak hingga dari gx per hx, yaitu 3x kuadrat kurang 5 per 2x kuadrat tambah 6. Nah, ini dia. Maka cara mencarinya ini ya, cara mencarinya lihat
Kita lihat yang atas pangkat tertinggi dari variabel x adalah x kuadrat. Yang di bawah tertinggi adalah x kuadrat atau x berpangkat 2. Jadi derajat 2. Maka yang atas dan yang bawah sama-sama kita bagi dengan x pangkat 2. Maka kita selesaikan sebagai berikut. Ini sama dengan, ya, saya tuliskan di sini. Limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat tambah 5 dibagi x kuadrat. Baru yang bawah ini atas tadi. Yang bawah adalah 2x kuadrat tambah 6 juga dibagi dengan x kuadrat. Begitu dia. Jadi yang atas kita bagi x kuadrat, yang bawah kita juga bagi dengan x kuadrat. Ini sama-sama dibagi x kuadrat. Karena apa? Karena pangkat tertingginya tadi pangkat 2 atau x kuadrat, di sana derajat tertingginya, ya. Ya, kita lanjut. Maka hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga dari, ya, 3x kuadrat bagi x kuadrat adalah 3. Sedangkan di sini 5 dibagi x kuadrat kita masukkan aja tetap 5 per x kuadrat. Per sini 2x kuadrat bagi x kuadrat adalah 2. Nah, 6 bagi x kuadrat adalah tetap 6 per x kuadrat. Baru kita hitung, masukkan dia x nya berapa, tak hingga, berarti di sini menjadi 3 ditambah 5 dibagi tak hingga, karena tak hingga kuadrat itu tak hingga. 5 bagi tak hingga adalah mendekati 0, kita anggap 0 per 2 tambah 6 dibagi tak hingga, ya, karena di sini x kuadrat berarti tak hingga kuadrat juga besar, jadi 6 dibagi tak hingga juga kita anggap 0. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Jadi limitnya itu hasilnya adalah 3 per 2. Ya, contohnya yang saya maksud dengan difaktorisasi itu sebenarnya begini dia. Ini dapat kita kerjakan dengan cara sebagai berikut. Ya, di sini sama dengan, lanjut aja di sini, ya. Sama dengan limit, nah ini dia, x mendekati tak hingga dari, nah ini kita keluarkan x kuadratnya, jadi 3 x kuadrat. Nah, jadi 3 kurang 5 per x kuadrat dikali x kuadrat. Jadi x kuadratnya kita keluarkan, itu faktorisasi, per sini nanti menjadi 2 tambah 6 per x kuadrat kali x kuadrat. Ini yang kita faktorkan, faktor x kuadratnya kita keluarkan. Ini yang maksud saya dengan faktorisasi, ya. Jadi x kuadrat bagi x kuadrat habis, maka dia menjadi limit x mendekati tak hingga dari 3 kurang 5 per x kuadrat per 2 tambah 6 per x kuadrat. Maka kalau kita masukkan hasilnya menjadi 3 dikurang 0 per 2 tambah 0. Maka dapatlah hasilnya 3 per 2. Itu juga boleh dengan cara seperti itu. Kalau bingung kamu, cara ini saja, dibagi dengan pangkat tertinggi, ya. Nah, kita masuk contoh soal yang berikutnya, soal bagian B. Ya, di sini juga fx per gx. Kita tuliskan di sini bagian B. Limit x mendekati tak hingga fx per gx. Sini fx-nya gx per hx, ya. Gx-nya adalah ini 4 x pangkat 5 kurang 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 kurang 1 per, ya, 8x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 6. Nah, ini dia. Jadi kalau ada jumpa seperti ini, bentuk ini, kita lanjutkan sama dengan limit x mendekati tak hingga dari, kita lihat di atas derajat tertinggi adalah x pangkat 5, ya. Ini pangkat 3, derajat tertinggi pangkat 3, ya, x pangkat 3. Ini 3 bukan derajat tertinggi, berarti
dari yang pembilang dan penyebut lebih tinggi yang di atas pangkat 5, maka atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan X pangkat 5 ya, pangkat yang tertinggi. Jadi 4X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 5. Itu tadi pembilangnya. Sekarang penyebutnya 8X pangkat 3 ya, 8X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 6 per X pangkat 5. Nah, ini dia. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat 5. Ini di pembilang kita bagi X pangkat 5, ini penyebut kita bagi dengan X pangkat 5. Maka kita lihat ya, 4X pangkat 5 bagi X pangkat 5 adalah 4. Kurang, karena di sini kurang ya. 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 menjadi 2 per X. Tambah 4X pangkat 3 bagi X pangkat 5 adalah 4 per X pangkat 2. Kurang, karena sini kurang ya. 1 bagi X pangkat 5, 1 per X pangkat 5. Nah, di sini 8X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 menjadi 8 per X pangkat 2. Tambah, karena sini tambah ya. 2X pangkat 2 bagi X pangkat 3 hasilnya 2 per X pangkat 3. Tambah 6 per X pangkat 5, 6 per X pangkat 5. Jadi kalau kita masukkan nilainya tak hingga, maka menjadi 4 dikurang 2 bagi tak hingga 0. Tambah 4 bagi tak hingga, karena sini tak hingga pangkat 2 ya. Jadi 4 bagi tak hingga 0. 1 bagi tak hingga 0 per 8 bagi tak hingga 0 tambah 0 tambah 0, karena 6 bagi tak hingga 0. Jadi hasilnya adalah 4 per 0. Limitnya 4 per 0 itu sebenarnya sini bukan 0 tapi mendekati 0. Jadi 4 dibagi bilangan yang sangat kecil sekali, hasilnya adalah tak hingga ya. Jadi 4 per 0 itu bukan tak hingga, tapi 4 dibagi mendekati 0. Ini sebenarnya kan mendekati 0 ini ya. Bilangan dibagi 4 dibagi bilangan yang mendekati 0 terusnya tak hingga ya. Itulah dengan cara faktorisasi. Selanjutnya mengalih dengan bentuk sekawan. Bagaimana mengalih dengan bentuk sekawan? Nah, perhatikan di sini. Kadang-kadang kita jumpai bentuk seperti ini. Limit fx di mana fx-nya itu adalah gx kurang hx ya, fx-nya gx kurang hx. Jadi kalau kita masukkan nanti kadang-kadang menjadi, kalau x-nya tak hingga dapat tak hingga kurang tak hingga. Jadi kalau ada tak hingga kurang tak hingga yang tidak diketahui berapa kelipatannya, ini tidak diketahui berapa besar ini. Apakah yang kiri lebih besar atau yang kanan lebih besar? Seberapa besar kelebihannya itu tadi juga nggak jelas. Maka tak hingga kurang tak hingga tidak diketahui hasilnya. Ya, tak hingga kurang tak hingga tidak diketahui hasilnya. Maka dikatakan dia bentuk tak tentu. Ya. Nah, sehingga limitnya tidak bisa ditemukan. Nah, kita ambil contoh di sini. Ya. Kita ambil contoh di sini. Limit ini bagian A tadi ya. Limit x mendekati tak hingga dari gx kurang x. Jadi akar 3x kuadrat kurang 5 dikurang akar 2x kuadrat tambah 4. Nah, ini dia. Jadi kalau kita hitung, kita masukkan langsung, kita gunakan cara substitusi langsung, maka menjadi 3 dikali tak hingga. Tak hingga kurang 5 masih tak hingga, diakarkan tak hingga. Ya. Kalau substitusi langsung ini jadi tak hingga di sini. Di sini dikurang, masukkan 2 kali tak hingga tambah 4 tak hingga, diakarkan masih tak hingga. Jadi tak hingga per tak hingga, maka hasilnya tidak dapat ditentukan. Berarti limitnya nggak diketahui. Maka untuk menyelesaikan ini kita kali dengan bentuk sekawan, yaitu kita perhatikan di sini.
limit X mendekati tak hingga dari ini tadi akar 3x kuadrat kurang 5 dikurang akar 2x kuadrat tambah 4 kita kali dengan bentuk sekawan ini. Jadi ingat ya, sekawan kalau ada bentuk A tambah B, maka sekawannya adalah A kurang B. Kalau ada bentuk A kurang B, sekawannya adalah A tambah B. Jadi kalau ada bentuk misalnya di sini akar 2 tambah 3, maka sekawannya adalah akar 2 kurang 3. Kalau ada bentuk misalnya 5 dikurang akar 7, maka sekawannya adalah 5 ditambah akar 7. Jadi kalau ada bentuk misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 6, maka sekawannya adalah 2 akar 3 dikurang 3 akar 6. Begitu ya, itu dikatakan bentuk sekawan, sekedar mengingatkan. Jadi sekawannya dari sini adalah ini dia. Jadi ini kita kali 1 sebenarnya. 1 adalah A per A. Jadi ini suatu bilangan kita kali 1. Tetap hasilnya kalau dikali 1. Dan satunya itu adalah A per A. Siapa A-nya? Bentuk sekawan. Jadi sekawan dari sini adalah ini dia. Akar 3x kuadrat kurang 5. Di sini akar 2x kuadrat tambah 4. Ingat sekawan, karena di sini kurang maka di sini tambah. Jadi kita kali ini per hal yang sama, itu lagi dia. Akar 3x kuadrat kurang 5 tambah akar 2x kuadrat tambah 4. Nah ini dia. Pak, kok dibagi sepertinya ada di atas ada di bawah? Ya karena ini anggap ini A, jadi A per A adalah 1. Jadi 1 dikali bilangan ini tetap ini dia. Ini tidak berpengaruh, hanya mempermudahkan perhitungan. Kalau kita hitung ya. Nah, jadi anggap ini tadi anggap ini tadi adalah X kurang Y. Ini X, ini Y. Jadi X kurang Y dikali ini dia X tambah Y. Jadi kamu harus tahu hasilnya ini. X kurang Y dikali X tambah Y adalah hasilnya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, perhatikan. Pertama kita ambil X. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Sekarang X dikali Y hasilnya adalah positif XY. Mau dikalikan lagi nggak ada lagi, maka masuk sekarang kepada Y. Y kita kali dengan X, Y kali X, min Y kali positif X, maka hasilnya negatif. Negatif YX, kita tulis negatif XY. Nggak usah tulis YX, karena A kali B itu sama dengan B kali A. Y kali X sama dengan X kali Y. Jadi Y kali X sama dengan X kali Y. Sekarang Y dikali Y, satu negatif satu positif, maka hasilnya negatif. Ya, negatif Y kuadrat. Jadi sama dengan, lihat, X kuadrat ini kalau dikurangkan adalah 0, jadi tambah 0 kurang Y kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah ini bandingkan dengan kemarin. Jadi cara cepat kalau kamu ada jumpa bentuk A kurang B dikali A tambah B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Ini kalau perkalian sekawan. Jadi kalau ada perkalian sekawan seperti itu dia. Jadi kalau ada misalnya nih 2 kurang 3 dikali dengan 2 tambah 3. Ini hasilnya adalah 2 kuadrat kurang 3 kuadrat. Jadi 4 dikurang 9. Hasilnya adalah min 5 gitu dia ya. Paham ya? Nah, jadi ini juga begitu. Ini karena bentuk sekawan yang atas, maka kalau kita kalikan ini kali ini, akar kali akar, akar A kali akar A. Asalkan ini A, akar A kali akar A adalah A. Berarti dia adalah 3x kuadrat kurang 5. Sekarang ini akar B kali akar B, karena A hasilnya negatif, ini adalah B. Jadi kurang dari 2x kuadrat tambah 4
Jadi kalau misalnya ada yang bingung, perhatikan dulu kemari ya. Pak, kok hasilnya seperti itu? Masih bingung? Ini perhatikan. Anggap ini A, ini B. Berarti kan akar A kurang akar B dikali akar A tambah akar B. Ini bentuknya jadinya. Kita bentukkan sederhana. Yang panjang-panjang ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Kita kalikan. Ini kan menjadi hasilnya nanti, kalau tadi kita tuliskan X kurang Y dikali X tambah Y, hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Kita langsung ambil X, langsung kita ambil Y gitu ya. Makanya juga begitu, kita ambil akar. Jadi akar A kuadrat dikurang akar B kuadrat. Akar A kuadrat adalah A, akar B kuadrat adalah B, berarti A kurang B. Ini hasilnya. Maka A nya ini tadi 3X kuadrat kurang 5. Ini dia A kurang B hasilnya. Ini A nya ya, ini A nya, ini B nya, ini tadi, atau ini A nya, ini B nya, berarti A kurang B ya, karena ini tadi akar A, jadi A nya 3X kuadrat kurang 5. Akar B berarti B nya 2X kuadrat tambah 5 tambah 4. Ini dia 2X kuadrat tambah 4 ya, per ini dia akar 3X kuadrat kurang 5 ditambah akar 2X kuadrat tambah 4. Jadi sama dengan ya, limit X mendekati tak hingga dari ini. Kita buka, dia menjadi 3X kuadrat kurang 5 kurang 2X kuadrat kurang 4 per akar 3X kuadrat ya 3X kuadrat kurang 5 tambah akar 2X kuadrat tambah 4. Nah ini dia ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga ya, yang pasin tadi soalnya ya, kira-kira 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat kurang 5 kurang 4 per akar 3X kuadrat kurang 5 ditambah akar 2X kuadrat tambah 4. Jadi hasilnya sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat, karena 3X kuadrat kurang 2X kuadrat, X kuadrat kurang 9 per akar 3X kuadrat ya, 3X kuadrat kurang 5 tambah akar 2X kuadrat tambah 4. Nah kalau kita masukkan ini, kita substitusi langsung sekarang, tak hingga kurang 9, maka hasilnya nanti tak hingga. Ini kita masukkan tak hingga tambah tak hingga, ini mesti tak hingga tak per hingga. Masih ingat tadi kalau dijumpai bentuk tak hingga per tak hingga, maka ini kita harus bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah X kuadrat, maka yang atas kita bagi dengan X kuadrat, maka menjadi X kuadrat kurang 9 per X kuadrat per yang bawah kita bagi X kuadrat, jadi akar 3X kuadrat kurang 5 tambah akar 2X kuadrat tambah 4 per X kuadrat. Karena sini bentuk akar, X kuadrat itu kita rubah menjadi akar X pangkat 4, karena akar X pangkat 4 itu adalah X pangkat 2. Jadi sebenarnya ini adalah X pangkat 2, sama dengan ini X pangkat 2, ini juga X pangkat 2. Kenapa dibuat bentuk akar? Karena di sini akar, ini akar, biar bisa dibagikan. Jadi hasilnya saya tuliskan kemari ya, sama dengan di sini tadi ya, nggak nampak tadi. Kita lanjut kemari. Jadi ini tadi kita lihat ini pangkat X pangkat 2 tertinggi, maka yang atas dan yang bawah sama-sama bagi X pangkat 2. Jadi ini kita bagi dengan X pangkat 2, ini dia bentuknya. Yang bawah ini kita juga bagi dengan X pangkat 2, ini bentuknya. Pak, ini kok akar? Iya, karena ini bentuk akar, ini bentuk akar. Ini adalah kita buat dalam bentuk akar, karena akar dari X pangkat 4 itu sebenarnya adalah X pangkat 2 juga. Ini X pangkat 2 ya, jadi sama-sama bagi X pangkat 2. Kita lanjut, hasilnya adalah X kuadrat bagi X kuadrat adalah 1, maka di sini limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurang 9 per X kuadrat
per, nah ini jadi dalam satu akar, nah ini dia menjadi 3x kuadrat kurang 5 per x pangkat 4 ditambah akar, nah jadi 1 dia, 2x kuadrat tambah 4 per x pangkat 4. Ingat ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini misalnya nih, akar A tambah akar B per akar C, itu kan hasilnya adalah akar A per akar C ditambah akar B per akar C, sama dengan ini jadi 1 akar A per C tambah akar B per C. Nah, itu dia. Jadi ini bisa dipahami ya. Ini anggap akar A akar B per akar C menjadi akar A per akar C tambah akar B per akar C. Jadi ini dia akar A per C tambah akar B per C. Nah, ini dia ibaratnya. Jadi sama dengan ya, limit X mendekati tak hingga ya, mendekati hingga dari 1 kurang 9 per X kuadrat per akar. Nah, 3x pangkat 2 per x pangkat 4 itu hasilnya adalah 3 per x kuadrat kurang 5 per x pangkat 4 tambah akar. 2x pangkat 2 bagi x pangkat 4 adalah 2 per x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 4. Baru kita substitusi, maka hasilnya menjadi 1 dikurang, nah 9 bagi dengan tak hingga 0 per, nah ini 3 bagi tak hingga 0, ya 0 kurang 5 per ada 0, akar 0 tambah akar, ini juga 2 bagi tak hingga 0, ini juga 0, jadi akar 0. Jadi hasilnya adalah 1 kurang 0 adalah 1 per, ini akar 0 adalah 0, jadi 0 tambah 0, 0. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil, ini sebenarnya bukan 0 tapi mendekati 0 ya tadi ya. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang kecil mendekati 0, itu hasilnya adalah tak hingga ya. Nah, demikianlah contoh penyelesaian limit di tak hingga. Meskipun hasilnya tak hingga itu sebenarnya dikatakan tidak mempunyai limit. Jadi sekian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan dengan soal-soal agar kamu lebih paham nantinya ya. Sekian dulu, sampai ketemu lagi. Wassalam.